Indonesia, selamat bertemu kembali dengan kami pada petang atau malam hari ini tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, dan meluncur dari kota Purwokerto. Doa sehati menjumpaimu selama beberapa menit ke depan, dan kita akan menikmati siraman rohani firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh hambanya. Saudaraku, marilah kita menyiapkan diri kita baik-baik dan membuka hati selebar-lebarnya, seluas-luasnya, agar Roh Kudus boleh bekerja di sepanjang pemberitaan firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Nono Robi Harjo dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Selamat malam Ibu Yuli yang sudah bergabung malam hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus Tuhan kita, saudaraku. Menapaki perjalanan kita sampai detik ini, jika kita menengok ke belakang, betapa karya Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Hari-hari yang boleh kita lewati bersama dengan Tuhan, setiap air mata, setiap kesedihan, Tuhan menampung di dalam kirbat-Nya, dan Tuhan berikan kita kekuatan sehingga kita boleh ada hari ini kuat, karena Tuhan kita Yesus Kristus selalu menopang kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya memenuhi tempat ini, tapi memenuhi hati setiap kami, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus selalu menjadi satu-satunya kekuatan kita dan juga satu-satunya pengharapan kita. Dialah sumber berkat, sumber kekuatan, juga sumber sukacita, kemenangan. Tuhan sudah siapkan ke setiap kita yang mencari dengan tekun. Haleluya. Puji Tuhan. Dan selamat datang juga yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat sukacita Tuhan mengalir dan mengalir dalam hidupmu selalu. Saudara, siap masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan membawa puji-pujian dan ucapan syukur? Siap menari untuk Tuhan? Come into this house. Saudara sudah siap untuk memuji Tuhan? Naikkan syukur buat Tuhan. Siapkan hatimu, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus Yesus, mari kita satukan hati untuk kita menyembah Tuhan, masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan Oh Tuhan, yang memberi kami kemenangan. Segala musuh tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau yang telah mengalahkan maut dan memberi kemenangan bagi yang percaya padamu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih hidup yang Engkau beri, luar biasa, sungguh baik Engkau Tuhan. Engkaulah Yehova Rafa, Engkaulah Yehova Jireh, Engkaulah panji keselamatan kami, Engkaulah Shalom kami Tuhan. Terpuji namamu El Shaddai, El Shaddai. Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, sumber hidup ini. Haleluya. Kami bawa korban pujian dan syukur di hadapan-Mu. Kami angkat pujian, kami angkat pujian syukur. Haleluya. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah malam hari ini boleh menjadi perjumpaan yang indah, bertemu muka dengan Engkau malam hari ini Tuhan. Melalui perenungan kami, melalui saat teduh kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar sesaat lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Dan Tuhan, biarlah kami boleh mengerti setiap kehendak serta rencana-Mu yang Engkau mau itu kami lakukan, untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biar kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi alat-Mu, dan kami boleh menjadi bejana-bejana-Mu Tuhan, yang siap untuk Tuhan bentuk lebih lagi, untuk kami boleh menjadi alat-Mu lebih lagi. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, untuk bungkus kami semua Tuhan, kuduskan dengan darah-Mu, dan Engkau lawat setiap umat-Mu yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang sakit, yang mengalami masalah di tempat pekerjaan maupun masalah ekonomi maupun rumah tangga, Tuhan tolong satu persatu. Engkau Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang hebat, dan kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Mari katakan amin. Sekali lagi, shalom, Tuhan memberkati. Shalom semuanya, saudaraku yang terkasih.
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berdoa dari tempat ini, kiranya saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Saudara menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan dan pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan, keluarga saudara mengalami pemulihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah kisah yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, saudaraku. Sebelumnya, kalau kita berpikir hari-hari ini, apakah hari-hari ini ada orang-orang yang begitu berbesar hati untuk mengakui kesalahannya, atau orang akan berusaha menyembunyikan kesalahannya itu serapat-rapatnya sehingga sebisa mungkin orang lain tidak dapat mengetahui atau tidak diketahui oleh orang lain, saudaraku. Jadi hari-hari ini pencitraan itu sangat-sangat menjadi hal yang penting dalam kehidupan seseorang, supaya apa? Kelihatan baik, kelihatan bersih, kelihatan jujur, kelihatan orang-orang yang dikatakan tidak ada cacat celanya. Tapi faktanya itulah yang mengganjal, menghambat karya Tuhan dalam kehidupan kita, menghambat berkat Tuhan yang sudah disediakan dalam kehidupan kita, sehingga berkat itu tidak sampai ke tangan kita. Kenapa? Karena ada dosa yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang disembunyikan di hadapan Tuhan, padahal kita tahu dengan pasti bahwa kita percaya Tuhan itu maha tahu segalanya. Apapun yang tersembunyi dalam kehidupan kita, bahkan di dalam hati kita pun Tuhan tahu. Tapi seringkali kita berkhayal bahwa Tuhan itu tidak tahu perbuatan kita, sehingga kita sembunyikan dan tidak mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya yang menjadi ganjalan, yang menjadi penghambat, ya, itu adalah segala dosa dan kejahatan kita yang kita sembunyikan tanpa mau dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Apa yang membuat tangan Tuhan itu seperti enggan mengulurkannya kepada kita, menolong kita? Karena kejahatan kita, dosa-dosa kita yang tidak kita akui, saudaraku. Jadi orang yang mau mengakui di hadapan Tuhan, dosanya diampuni, ia menjadi orang-orang yang terbebaskan. Yang tadinya tertuduh, ada mengalami kekhawatiran, ketakutan, ya, merasa terintimidasi, ya. Tapi ketika kita berani mengaku di hadapan Tuhan, itu bukan sesuatu hal yang jelek, tapi justru hal yang bagus. Kenapa? Berani jujur itu adalah hebat, saudaraku. Tapi hari-hari ini ada banyak orang yang tidak berani melakukan kejujuran. Bahkan musisi Gong 2000 pun menciptakan lagu menanti kejujuran, harapkan kepastian. Nah, kejujuran itu penting dan setiap orang mungkin akan senang dengan kejujuran, tapi ada banyak orang yang tidak senang dengan kejujuran. Kenapa? Kalau jujur itu rugi, saudaraku. Tapi hari ini kita mau katakan kita berani jujur di hadapan Tuhan, kita untung besar, saudaraku. Kenapa? Sumbatan ganjalan-ganjalan itu terlepas sehingga kita berani dengan yakin mempercayai Tuhan, tidak takut-takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita terbuka di hadapan Tuhan. Siapa tokoh yang berani jujur mengakui dosanya di hadapan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara membaca kitab 2 Samuel pasal yang ke-12, ya. 2 Samuel pasal yang ke-12.
Ya. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ya. Tuhan mengirim Nathan, Nabi Nathan untuk memperingatkan Raja Daud akan dosa-dosanya dan Daud di situ menyesal. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita diperingatkan akan dosa-dosa kita menyesal atau justru malah ngambek dan marah kepada orang yang mengingatkan kita? Ya kan? Karena kita merasa lebih pintar, lebih baik dan jagoan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan menyimak pembacaan teks 2 Samuel pasal ke-12. Ayat 1, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Dikisahkan sebuah perumpamaan untuk menegur Nathan, untuk menegur Raja Daud oleh Nabi Nathan. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi penggembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ini pendapat Daud menghadapi cerita Nabi Nathan. Nah, ayat yang ke-6, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal habis, tidak kenal belas kasihan. Bayangkan Daud sudah memvonis dalam cerita itu bahwa si orang yang merampas hak orang miskin itu harus dihukum mati, bahkan dihukum denda 4 kali lipat. Yang sudah dihukum mati didenda lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu sudah sangat-sangat dianggap kejahatan yang paling jahat, saudaraku. Nah, ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan kau dari tangan Saul. Nathan mengingatkan dan menunjukkan bahwa dalam cerita itu sesungguhnya yang divonis oleh Daud adalah dia sendiri. Ya. Dia mengingatkan kembali kisah hidup Daud yang tadinya ya mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau. Yang memilih Daud menjadi raja dan yang melepaskan ia dari tangan Saul. Diingatkan kembali sejarah hidupnya. Ya, bagaimana Tuhan memilih Daud, bagaimana Tuhan menolong dan menyelamatkan Daud. Nah, kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, ada orang yang mengingatkan kilas balik, flashback ke masa lalunya, pasti akan dianggap mengungkit-ungkit, ya, toksik, ya. Ini tidak layak dipercaya. Karena apa? Sesuatu yang terjadi di masa lalu dibuka kembali, ya. Tapi di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, Nabi Nathan menunjukkan bahwa orang yang bersalah itu adalah Daud itu sendiri. Dan Nabi Nathan mengingatkan bahwa Daud
engkau dulu diurapi Tuhan, dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan menjadi raja dan diselamatkan dari kejaran Saul. Diingatkan kembali masa lalunya. Ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Kurang apa lagi? Kasih setia Tuhan kepada Daud. Diingatkan, jika kamu kurang, seandainya itu belum cukup, ya, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Betapa Tuhan itu memilih Daud begitu rupa. Ya. Betapa Tuhan punya kasih yang begitu besar. Ya. Bahkan apa yang menjadi kekurangan, keinginan akan ditambahkan lagi. Ya. Ayat yang 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Ya. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Daud dipandang jahat di mata Tuhan karena apa? Karena kerakusannya, karena keserakahannya, karena nafsunya, ya kan? Karena matanya. Ya. Demi melihat wanita, Daud rela melakukan strategi licik untuk mengambilnya. Ya kan? Yang dilakukan Daud adalah mengirim Uria, ya, di barisan paling depan di medan perang dengan tujuan supaya ia mati terbunuh dan ia mengambil istrinya menjadi istrinya, mengambil istri Uria menjadi istrinya. Saudara, kejahatan yang berlapis-lapis yang dilakukan oleh Daud. Kalau hari-hari ini bisa kena pasal berlapis. Ya, pembunuhan berencana dan perampasan, mengambil istri orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Itu dikatakan engkau menghina Tuhan. Ya. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Poinnya di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan, akan menyingkapkan tabir gelap dalam kehidupan kita. Itu supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang sadar, orang yang insaf, ya kan? Orang yang mau mengakui perbuatannya, ya kan? Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi saudaraku, prinsip pengakuan, prinsip keterbukaan itu bukan secara sembunyi-sembunyi. Prinsip keterbukaan itu secara global, secara umum, saudaraku. Tapi hari-hari ini kalau kita mengakui kesalahan,
ya, yang diketahui oleh banyak orang, kita sepertinya aib kita itu menjadi konsumsi publik, ya kan? Sepertinya malu, jatuh harga diri, saudaraku. Nah, bagaimana mungkin kita dapat dipercaya oleh orang lain, ya, kalau kita suka menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kelemahan, menyembunyikan kejelekan, menyembunyikan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Kita tidak berani jujur kalau kita punya kelemahan. Seringkali kita adalah orang yang sempurna, tapi dalam kenyataan praktis sehari-hari kita melakukan banyak sekali kesalahan. Dan itu kalau diingatkan bisa jadi kita marah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ada banyak orang ketika diingatkan, ya kan, marah, kepo. Ya, ketika diingatkan, ngapain ngurusin urusan gua, ya kan? Ketika diingatkan, banyak sekarang ini orang-orang nyinyir. Saudaraku, tentu orang yang mengingatkan itu punya kapasitas sebagai penasehat, ya kan? Tapi kalau orang yang mengingatkan bukan sebagai orang yang punya kapasitas, tentu saudara boleh jadi saudara bisa marah. Tapi seringkali banyak orang marah ketika otoritas menegurnya, ya kan? Dan di sini apa reaksi Daud? Ya, pada ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Pengampunan terjadi, saudaraku, engkau tidak akan mati. Ya. Pengakuan dosa dilakukan, jawaban Tuhan, engkau tidak akan mati. Pengampunan itu terjadi, tapi ingat ada konsekuensi yang harus ditanggung, saudaraku, yang harus dijalani dalam kehidupan Daud, yaitu walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya kan? Anak MBA yang dikandung oleh istrinya Uria, ya kan, akhirnya diambil menjadi istrinya Daud. Benihnya Daud tidak akan hidup. Jadi ada hal yang harus dikorbankan, ya kan? Daud diampuni, dia tidak akan mati, tapi anak benih janin yang ada di kandungan Abigail, ya kan, di anaknya Batseba, ya, bukan Abigail, maaf, ya, Batseba itu dikatakan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria itu bagi Daud sehingga sakit. Ya, sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ya kan? Berpuasa semalam-malaman, berbaring di tanah. Ya. Tidak makan, bermuram durja, berdoa. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, itu tidak menjadi solusi dalam kehidupan Daud. Toh ternyata anak itu akhirnya mati, diambil oleh Tuhan. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. 7 hari puasa, tetap mati. 7 hari puasa tetap mati anaknya, ya kan? Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita.
bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawai, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca, melihat, merenungkan kisah perjalanan hidup Daud ketika Daud awal-awal itu dipilih oleh Tuhan. Dia selalu melakukan hal yang mendesak, yaitu ketika mau maju berperang ia selalu bertanya, Tuhan bolehkah aku maju menyerang? Ya kan? Tapi ketika dia sudah mulai berada di puncak, ketika dia sudah menjadi orang terkenal, ketika ia punya kekuasaan, ketika ia menjadi raja, ia mulai nyaman, saudaraku, mager, malas gerak. Ya, dia hanya mengutus para bawah-bawahannya untuk berperang, sementara dia ada di istananya menikmati hari-hari tenangnya, saudaraku. Padahal itu musim berperang. Apa yang terjadi? Ketika nafsunya menguasai dirinya, ia tidak bertanya kepada Tuhan. Ia diam-diam melakukannya dan menyembunyikan di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kejahatan dilakukan dengan diam-diam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ini dianggap jahat oleh Tuhan. Sekali lagi kita tahu, hampir semua mengakui bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tapi banyak kali orang menganggap bahwa Tuhan itu tidak tahu. Ia menyembunyikan perbuatannya yang salah dan dosa. Bahkan ketika ada orang yang mulai mengungkapnya, ia marah begitu rupa. Ya kan? Karena apa? Aibnya terbongkar. Sebenarnya buat aib terbongkar, pengakuan itu lebih penting daripada aib itu sendiri, saudaraku. Pengakuan itu sesuatu yang jujur. Keterbukaan di hadapan Tuhan itu begitu penting. Sehingga tidak ada bisik-bisik, tidak ada kasak-kusuk di belakang. Karena apa? Sudah dibuka semuanya dan itu clear. Clear juga bagi Daud. Ya. Akhirnya apa? Daud bisa menjalani kelanjutan keberlangsungan hidupnya di hadapan Tuhan. Tetap bisa dipakai Tuhan selama Daud melakukan pengakuan dosa. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan ia mendapatkan pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini untuk bisa terbuka di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini engkau merasa menjadi orang yang tertutup, sehingga engkau seolah-olah menjadi orang yang soleh? Kesalehan yang tertutup, kesalehan yang ditutup-tutupi, itu bukan kesalehan yang asli. Sebenarnya kesalehan itu adalah hidup yang jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Berani mengakui kesalahannya, berani mengakui dosanya di hadapan Tuhan, pemulihan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, berkat Tuhan diperintahkan mendatangi kehidupan kita. Bagi saudara hari ini, siapapun saudara yang berani jujur di hadapan Tuhan, saudara adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang layak dipercaya dan dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kerajaan Allah di mana saudara ada hari-hari ini. Saya percaya saudara adalah orang yang tepat untuk dapat datang kepada Tuhan dan dipakai Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa untuk saudara, siapapun saudara hari ini. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang istimewa, dipilih oleh Tuhan
dalam keberadaan saudara. Baik saudara punya kekurangan, baik saudara mengalami kesulitan, baik saudara orang susah, baik saudara orang yang berada, siapapun saudara, jika mau membuka hati, merendahkan diri, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Dipakai untuk apa? Menjadi alat kepanjangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, saudara akan diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara ajaib di dalam Tuhan. Saudara akan diberikan mandat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara yang berani mengakui terbuka di hadapan Tuhan, kiranya berkat kemurahan Tuhan turun atas hidupmu. Engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, saudara dipulihkan oleh Tuhan menjadi sehat dan tahir. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang mengalami pergumulan dengan rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, pasanganmu, Tuhan memberikan pertolongan dan pemulihan, sehingga keluargamu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Engkau yang bergumul dengan pekerjaanmu, hari ini Tuhan mau berbicara secara khusus dalam hidupmu. Silakan engkau datang secara pribadi kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat mengatakan sesuatu kepadamu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa berkat yang baru setiap hari engkau terima dengan sukacita, bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Engkau yang percaya Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Salam semuanya. Kiranya berkat kemurahan Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam semua.